marilah kita sejuk agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk menyingkat waktu pada siang hari ini, yang kedua yaitu sambutan kepada kepala sekolah SMPN Satap 2 Gedung Benung, yaitu Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu akan mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, di acara yang sesiang ini, alhamdulillah kita masih tetap semangat. Begitu juga dengan Bu Yatni selaku CGP yang dari SD, Bu Santi, ini Bu siapa? Sunita, itu sebenarnya udah bisa ini kalau ini. Dilihat masa kerjanya sudah lebih. Satap 2 Gedung Benung, partisipasi, dukungan, kolaborasi dan semua kerjasamanya dalam kita membangun atau memajukan sekolah ini. Kali ini saya akan menyampaikan modul 1.4 yang saya pelajari. Jadi dari di CGP itu ada satu sub itu 2 minggu. Jadi ini udah 1.4, saya sudah 2 bulan menjalani CGP ini. Salah satunya yaitu budaya positif yang bisa sebelum kita lanjutkan, ini adalah komitmen kita sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, ini dari saya mengharapkan kelas kita ini nanti berjalan dengan bahagia, antusias, dan terbuka. Terbuka artinya kalau Bapak Ibu tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sering jilbabnya beda. Kaki panas. Boleh nggak pinjam penanya sebentar saja? Bayar berapa Ibu? 2.000. Enggak bawa duit, makanya pinjam sebentar. Amalnya nanti sampai akhirat Ibu. Enggak boleh. Kok Ibu pelit banget sih? Iya, Nanti kuburannya sempit Ibu. enggak lah, enggak lihat tangannya. Ya udah nih, sebelum Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mereka bisa kembali ke kelompokan dengan karakter yang kebutuhan dasar. Yang pertama, restitusi merupakan hasil kolaborasi serta mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir serta kenapa alasan orang setelah apa yang mereka inginkan di suatu saat kalau dia itu dan bagaimana mereka membutuhkan orang lain. Artinya dia kekurangan kebutuhan kesenangan. Tapi kalau misalnya kenapa kamu ganggu temanmu? Kan kalau teman saya marah itu jadi alasan saya. Tapi kalau alasan anak itu beda-beda Bapak Ibu, tergantung yang kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tapi kalau teman yang marah itu jadi bagi guru dia jadi semua menang. Kenapa? Karena kebutuhan kasih sayang dan rasa hargai dan dia kurang. Jadi kalau dipanggil kita perhatikan dia senang. Segitiga restitusi yang tadi sudah pernah kita bahas. Nanti mereka mencari solusi sendiri sehingga yang kita bahas tadi, restitusi itu adalah cara penyelesaian suatu masalah dengan mengajak siswa berbicara, kemudian menunjuk itu membuat anak itu merasa berharga. Jadi kalau dia salah, dia bukan memberikan hubungan terhina. Restitusi itu bukan setiap orang ini kata-kata yang biasa kalau kita menstabilkan identitasnya. Jadi misalnya kemarin saya ambil dalam dirinya terlambat. Jadi kalau lanjutannya adalah validasi kebutuhan. Kita tanyakan itu di validasi kebutuhan itu
kita tanyakan alasan dia melakukan kesalahan. Kembalikan murid kenapa membuat salah ada kelompoknya. Misalnya dia udah tahu, kemudian kita tahu gali alasannya, sudah kita ketahui itu baru kita menanya apa yang kamu langgar. Dari keyakinan itu apa yang kamu langgar? Kalau saya terlambat berarti saya tidak disiplin. Anak tahu, paham. Nah, setelah itu baru kita ajak dia mencari solusi. Gimana caranya supaya kamu besok nggak terlambat? Saja kenapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas jam 11 ya Bu. Kita kalau jam 11 bersama-sama 11 kalau arah dari sekolah datangnya satu arah, jadi kurang yang kalau solusi keyakinan kelas itu anak-anak prosesnya ya, anak-anak ini kita segitiga restitusi ini kalau kita terapkan benar-benar kita terapkan, kita kasih pertanyaan itu nanti akan kemudian berdampak yang positif untuk jiwa anak. Di kelas ini harus bersih, misalnya nggak boleh nyontek Bu, misalnya lagi kalau berbicara harus bergantian. Ini masih tadi yang mereka sendiri apa namanya simpulkan jadi segitiga restitusi yang dengan membuat keyakinan kelas itu diharapkan bisa mendukung motivasi intrinsik supaya kembali keyakinan yang bergerak ini kita bisa nambah-nambahi mereka nggak paham. Dari tadi baru apa yang aturan kelas yang bahwa di saya dengan dan kita ini bukan lagi kita buat keyakinan itu kalau di sekolah kelas kita keyakinan dari budaya positif tadi yang misalnya kita masih menghargai orang lain harus berubah ya Bapak, maka itu akan membentuk lingkungan yang positif di sekolah kita. Kalau masing-masing kelas punya keyakinan kelas yang kuat, kemudian akan membentuk budaya positif di sekolah kita. Yang artinya ada lagi anak-anak yang berbuat negatif. Next. Itu tadi cita-cita ya Bapak Ibu. Ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu peraturannya. Kalau keyakinan kelasnya itu berarti apa? Jadi kalau bertanggung jawab, langkah-langkah yang saya lakukan. Jadi dalam kata bertanggung jawab itu banyak kegiatan. Entah itu apa selain mengembalikan buku ke tempatnya bisa jadi mengerjakan tugas tepat waktu itu juga tanggung jawab. Terus kemudian dilarang mengganggu orang lain berarti itu menghargai atau menghormati orang lain. Bukan cuma itu juga ada yang lain misalnya tidak ada yang positif ya. Jadi Bapak Ibu guru disarankan untuk menjadi yang keempat adalah membaca mengenai kebutuhan dasar murid dan guru itu saling kebutuhan dasar manusia saling berbicara, nggak asal hukum aja, tapi sama-sama memahami antara guru dan muridnya. Dan kalau salah satu tidak terpenuhi biasanya baiklah untuk acara yang terakhir yaitu doa yang dibawakan oleh Pak Donatoro. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Baik, untuk kegiatan pada kesempatan pagi siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan selama kegiatan pagi hari ini tidak saya awali ya Robbal kesenangan. Tapi kalau misalnya kenapa kamu kan kalau teman saya marah, ibu jadi perhatiin saya. Alasan beda-beda Bapak Ibu tergantung kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kalau temannya marah terus jadi panggil guru, dia itu senang. Kenapa? Karena kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nya kurang. Jadi kalau dipakai kita perhatikan bacaan alhamdulillah. segitiga restitusi yang